Terima kasih Anda masih bersama kami di Kompas Bisnis, Saudara. Pendanaan produk Indonesia, PEI, memiliki peran penting dalam pasar modal Indonesia untuk meningkatkan likuiditas dan mendukung pertumbuhan pasar modal. Sampai dengan akhir November 2025, PEI telah menyalurkan pendanaan transaksi margin sebesar 2,26 triliun atau sebesar 2,19% dari nilai seluruh transaksi margin di Bursa Efek Indonesia. Selama ini PEI memiliki peran untuk meningkatkan likuiditas pasar modal, menyediakan fasilitas pendanaan, mengatasi keterbatasan pendanaan, katalisator pertumbuhan hingga pengembangan produk. Lalu bagaimana peran pendanaan efek Indonesia dan bagaimana kinerjanya selama tahun 2025? Kita langsung berbincang dengan Direktur PT Pendanaan Efek Indonesia, Suryadi. Selamat pagi, Pak Suryadi. Selamat pagi, Pak. Apa kabar? Kabar baik, sehat Pak? Alhamdulillah, Pak Yan gimana? Alhamdulillah sehat. Pak Suryadi, ini pertanyaan pertama saya. Apa saja yang layanan PEI sampai dengan tahun 2025 ini yang tercatat oleh PEI? Oke, terima kasih. Jadi PT Pendanaan Efek Indonesia ini menjalankan usahanya berdasarkan approval untuk produk-produk yang dijalankan. Nah, sampai saat ini OJK sudah mengizinkan PEI untuk menjalankan bisnis pendanaan transaksi margin, pendanaan transaksi short selling, kemudian securities lending borrowing, dan repo, Pak. Oke, lalu selanjutnya juga yang perlu disampaikan, jika tadi bagaimana apa saja layanan PEI sampai dengan tahun 2025, lalu kemudian bagaimana juga dengan kinerja PEI di 2025 yang lebih detailnya, Pak? Ya, untuk tahun 2025 ini sejak PEI berdiri, kami memandang bahwa tahun 2025 ini perkembangan PEI sangat baik. Dari total dana yang kami salurkan tadi disampaikan bahwa sekitar 2,41 triliun, itu merupakan dana yang kami salurkan tertinggi sepanjang sejarah sejak pendirian PEI. Nah, ini untuk market share-nya sekitar 2,33%. Bahkan untuk outstanding harian itu kami bisa mencapai sekitar 372 miliar. Jadi dana yang kami salurkan untuk mendanai teman-teman investor membeli saham di pasar modal Indonesia itu bisa melalui PEI mencapai sekitar 372 miliar sehari. Demikian, Pak. Artinya kemudian juga bagaimana dengan market yang sedang meningkat, bagaimana juga peluang bisnis PEI di tahun 2026 atau di tahun depan? Ya, untuk tahun 2026 ini kami melihat sangat menarik, apalagi beberapa indikator ataupun support system, misalkan OJK mengeluarkan POJK tahun 2024, di mana untuk pendanaan transaksi margin yang dulunya di POJK yang lama untuk teman-teman investor yang mau membeli saham di Bursa Efek Indonesia, harus membuka minimal 200 juta per satu account. Sekarang berdasarkan POJK yang baru itu bisa 50 juta rupiah. Kemudian Bursa Efek Indonesia pada beberapa waktu yang lalu membuat press release bahwa untuk single investor ID di Indonesia itu sudah sampai 20 juta, itu meningkat sekitar 32% dibandingkan tahun lalu. Artinya kami memandang tahun 2025-26 nanti adalah peluang yang sangat besar untuk PEI untuk mengembangkan bisnisnya, Pak. Oke, baik, kita kembali lagi ke kinerja yang sempat kita bahas di pertanyaan sebelumnya. Kemudian apa lagi kinerja yang memang ataupun pencapaian apa lagi yang diraih oleh PEI di tahun 2025, Pak? Ya, jadi menarik, perusahaan PT Pendanaan Efek Indonesia ini kan berhubungan dengan financing ya, Pak ya. Jadi sangat sensitif, sehingga kami perlu memandang bahwa untuk meyakinkan stakeholder, maka kami mengikuti sertifikasi ISO, yaitu untuk anti bribery, Pak. Jadi kami sudah mendapatkan sertifikasi untuk ISO 37001/2016, sehingga kalau teman-teman investor ataupun sekuritas memerlukan pendanaan dari PEI, sudah dipastikan bahwa kami sudah melakukan good corporate governance yang bagus. Kemudian untuk tahun 2025 kami juga, karena benchmarking kami itu adalah beberapa negara yang sudah maju, yaitu Korea dan Jepang dan Cina juga, maka pada tahun 2025 kemarin di Seoul saya menandatangani MOU, pertukaran information technical asistensi, sehingga beberapa negara yang menjadi benchmark kita di tahun 2026 nanti bisa kita tingkatkan kerjasamanya dan belajar lebih banyak lagi, sehingga bisa mencapai apa yang kita citakan sejak pendirian, yaitu menjadi penyedia likuiditas di pasar modal dan memberikan peran yang sangat signifikan di pasar modal Indonesia.
Kita sempat membahas juga terkait dengan market yang sedang meningkat di tahun 2025 dan juga bagaimana peluang bisnis PEI di tahun 2026. Kemudian kalau ngomong-ngomong soal market lagi nih Pak Suryadi, ini bagaimana pendapat PEI tentang market nantinya di tahun 2026? Market 2026 itu kami melihat opportunity sangat baik ya Pak. Kenapa? Karena kami melihat juga, kami kan tiap tahun membuat yang namanya rencana kerja anggaran tahunan, kemudian mendapatkan approval OJK, dan beberapa asumsi-asumsi yang kami pandang baik itu, Bursa Efek Indonesia sudah menetapkan bahwa RNTH rata-rata nilai transaksi harian di tahun 2026 itu sebesar 15 triliun, itu meningkat dibandingkan tahun-tahun sebelumnya. Kemudian juga kami melihat bahwa dengan terpilihnya Pak Menteri Keuangan yang baru ya, Pak Purbaya, ini sangat direspon positif oleh market, sehingga kami melihat transaksi di pasar modal Indonesia akan semakin meningkat, dan tentunya peluang PEI mengambil peran dengan mendanai transaksi margin, repo, short selling, dan lain-lain itu semakin meningkat. Apalagi di tahun depan juga bursa mengumumkan tentunya nanti setelah kita mendapatkan arahan dari OJK, bursa akan menjalankan transaksi short selling. Nah, di sana PEI nanti akan berperan, yaitu jika perusahaan sekuritas akan melakukan transaksi short selling, bisa meminjam saham dari PEI, sehingga nanti akan memboost market makin lebih liquid lagi. Seperti itu, Pak. Ini ada pertanyaan yang sebetulnya basic Pak Suryadi, tapi diharapkan juga pemirsa Kompas Bisnis sehingga mengerti terkait dengan peran dari PEI. Kemudian apa sebetulnya ataupun bagaimana peran PEI dalam pasar modal Indonesia, Pak? Ya, nah ini yang menarik. Jadi kalau kita tarik mundur ke 10-15 tahun yang lalu, sebenarnya terdapat diskusi intensif antara OJK, Self Regulatory Organization, yaitu Bursa Efek Indonesia, PT Clearing Penjaminan Efek Indonesia, dan PT Custodian Sentra Efek Indonesia, bagaimana caranya untuk semakin memajukan pasar modal Indonesia, sehingga pada waktu itu muncullah inisiatif pendirian lembaga seperti lembaga PT Pendanaan Efek Indonesia ini dengan mengacu benchmarking di beberapa negara. Nah, beberapa negara yang kami lihat itu misalkan Japan Securities Finance, lembaga tertua yang ada di Jepang, kemudian Korean Securities Finance di Korea. Nah, lembaga ini ternyata mengambil peran penting dalam penyediaan likuiditas, sehingga pada tanggal 27 Desember 2016 itu didirikanlah PEI, dan sampai saat ini kita lihat bahwa peran PEI yang tadinya market share untuk penyediaan likuiditas transaksi margin hanya 1% sejak 19 Oktober 2018, di mana PEI pertama kali menjalankan proses bisnisnya. Kemudian per hari ini atau per akhir November kemarin kita sudah market share-nya 2,2%. Meskipun sebenarnya cita-cita kami untuk market share itu bisa seperti Japan Securities Finance, yang juga merupakan salah satu pemegang saham kami, itu bisa around 6-10%. Bahkan Korea sendiri itu double digit, Pak. Sehingga market driven di Korean Securities, di Korea Capital Market itu adalah margin. Jadi di sana sudah terbiasa misalkan para investor itu menggunakan leverage untuk mendanai pembelian transaksi margin di capital market, seperti itu, Pak. Artinya PEI ini memiliki perjalanan yang cukup panjang begitu, bukan yang terbentuk kemarin sore begitu. Dan saya dengar juga ini baru berusia ataupun sudah berusia ke-9 pada tanggal 27 Desember 2025 lalu. Dan apa harapan dari PEI, Pak, di usia ke-9 ini? Terima kasih ya atas ini kesempatannya, bahwa benar PEI sudah 9 tahun berjalan, dan peran PEI sebagai perusahaan yang baru masih panjang untuk menyamai seperti yang ada di Jepang ataupun di Korea. Tentunya sesuai dengan anggaran dasar kami bercita-cita, visi misi kami ke depannya adalah menjadi sebagai lembaga penyedia likuiditas terdepan di pasar modal Indonesia dengan mengedepankan good corporate governance. Nah, beberapa benchmark, misal kita lihat, lagi-lagi saya mungkin karena PEI itu banyak dibantu oleh Japan Securities Finance dan merupakan 10% pemegang saham kami. Jadi beberapa model bisnis kami juga kembangkan. Tentunya nanti setelah mendapat arahan dan approval dari OJK, kedepannya kami bisa menyediakan layanan yang tidak hanya 4 tadi. Saat ini juga kami sedang berdiskusi panjang, apakah memungkinkan peran PEI nanti pada penyediaan financing untuk pendanaan IPO. Karena kita lihat ya, pasar modal Indonesia beberapa tahun belakangan ini IPO sangat gencar. Dari pihak pemerintah juga ada dorongan untuk
beberapa perusahaan untuk listing di bursa untuk meningkatkan transparansi dan distribusi kesejahteraan ke masyarakat. Jadi kami melihat itu peluang yang bisa kami sediakan, dan tentunya setelah melihat beberapa implementasi di negara lain, bisnis ini tidak sesuatu yang tidak terukur. Tentunya kami dengan peningkatan risk management yang baik, kami akan mengambil peran yang lebih besar lagi. Sehingga cita-cita kami bisa membuat market share itu sekitar 10%, 15% dalam 5 tahun ke depan, itu yang mungkin kami harapkan. Gitu, Pak. Harapan kita bersama, karena memang PEI ini memiliki peran yang begitu besar di Bursa Efek Indonesia. Terima kasih Direktur PT Pendanaan Efek Indonesia Suryadi atas waktunya bersama kami di Kompas Bisnis. Sehat selalu.